Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, barangkali tidak ada yang berani menjawab kalau ditanya, apakah Anda berdosa atau tidak? Mungkin berani menjawab, ya, saya berdosa. Dan seperti pengalaman Yesus ketika bertemu dengan wanita berdosa dalam Injil, ditanyakan kepada orang-orang Farisi, orang tua-tua Yahudi yang ingin menghukum wanita itu, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Silakan lebih dulu melempar batu kepada perempuan ini. Dan benar saudara-saudari, tidak ada yang berani melempar batu kepada perempuan itu. Karena semua menyadari tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudari kita merayakan hari Minggu Prapaskah keempat. Minggu Letare, Minggu Sukacita. Dalam bacaan-bacaan hari ini sangat jelas mengapa kita bersukacita. Bersukacita karena Allah berbelas kasih, Allah mau mengampuni. Dan Allah mau mengampuni, Allah kita katakan berbelas kasih, karena kita orang beriman. Kalau kita orang beriman, jawaban kita adalah balas. Karena kita orang beriman, maka kita mengakui Allah mengampuni. Allah berbelas kasih. Maka pertobatan dan pengampunan sangat berkaitan dengan iman kita. Iman kepada Allah yang berbelas kasih. Pengalaman akan Allah yang berbelas kasih itu saudara-saudari kita dengarkan tadi dalam Injil hari ini. Dan Allah yang berbelas kasih itu sulit dimengerti, sulit dipahami oleh mereka yang tidak beriman kepada Kristus. Orang-orang Farisi tidak menerima, tidak mengakui bahwa Yesus itu menerima orang-orang berdosa yang selalu datang kepadanya. Pemungut cukai, orang-orang berdosa selalu datang kepada Yesus dan Yesus menerima mereka. Hanya orang beriman yang mampu mengerti dan memahami bahwa Allah mampu mengampuni. Allah mampu berbelas kasih. Cerita dalam Injil sangat jelas mengungkapkan hal itu. Dan saya rasa kita semua mengalami itu. Pernah menjadi anak bungsu, melakukan kesalahan, memberontak terhadap Allah, bahkan berpaling dari Allah. Pernah juga menjadi anak sulung yang selalu merasa benar. Tiap hari berdoa dekat dengan Tuhan, merasa tidak pernah melawan Tuhan, tetapi tidak mampu menerima dan mengakui bahwa Bapa mengampuni anaknya yang bungsu. Kita juga pernah menjadi bapa yang baik. Pernah dikhianati, pernah dilawan, pernah ditinggalkan, tetapi juga pernah menunggu kapan kembali orang yang telah pergi itu. Menunggu dengan belas kasih, kapan dia mau datang minta maaf. Menunggu dengan penuh harap,
kapan Dia datang bertobat. Dan kita juga pernah menjadi bapa yang baik, memberi pengampunan kepada mereka yang telah bersalah. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih, perjalanan kita dalam minggu-minggu Prapaskah sudah sampai kepada 4 pekan. Sudah 1 bulan. Dengan sabda Tuhan hari ini, kita semakin yakin, semakin pasti bahwa pengalaman kita menjadi anak yang berdosa, pengalaman kita menjadi anak yang baik, pengalaman kita menjadi bapa yang baik, akan meyakinkan kita bahwa kita akan sampai kepada Paskah yang mulia. Akan sampai kepada kebangkitan, akan sampai kepada pembaharuan hidup. Orang-orang Israel dalam bacaan pertama digambarkan tadi, mereka telah memasuki tanah Kanaan, tanah terjanji. Dan karena itu Allah melalui Yosua mengingatkan mereka untuk memulai cara hidup yang baru. Mengalami kembali apa artinya Paskah, Tuhan yang menyelamatkan. Mengalami kembali bagaimana Tuhan yang menghantar mereka meninggalkan dan keluar dari tanah perbudakan. Maka selama masa Prapaskah ini, mudah-mudahan menjadi kesempatan bagi kita untuk tahap demi tahap menyadari bahwa kita perlu kembali kepada Allah. Menyadari kembali bahwa kita perlu pembaharuan diri. Tidak selalu seperti masa-masa yang lampau ketika kita hidup di dalam kegelapan. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan iman kita kepada Allah yang berbelas kasih, iman kita kepada Allah yang Maha Rahim, menghantar kita untuk mengalami pertobatan, menyadari keterpurukan, menyadari kesulitan, menyadari kedosaan, dan mempunyai keyakinan dan harapan bahwa di rumah Bapakku banyak pekerja-pekerja yang berlimpah makanan dan minumannya. Kita mempunyai pengharapan, aku akan kembali kepada Bapa dan meminta biarlah saya jadi pekerja saja. Daripada saya hidup di sini menjadi pekerja menjaga babi tetapi makanan tidak ada. Kita mempunyai harapan di rumah Bapa berlimpah-limpah kasih setia. Menyadari kelemahan, menyadari dosa, dan mempunyai harapan Bapa menanti kita dengan penuh belas kasih. Sekaligus juga kita belajar untuk menjadi orang yang seperti Bapa. Rela dan mau mengampuni. Rela dan mau memaafkan. Semoga demikian.